Baik, terima kasih. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mas Miftah, Bapak Ibu, saya Bernardus Pran Elven di Mamikos. Saya diberi tanggung jawab untuk mengurus tentang akuntansi dan perpajakan. Untuk pertemuan kita pada sore hari ini, kita akan lebih fokus kepada berbagi dan sharing ilmu ya Bapak Ibu. Untuk yang akan saya sampaikan pada sore hari ini terkait SPT tahunan orang pribadi yang wajib untuk dilaporkan besok tanggal 31 Maret 2022. Itu saya mohon izin untuk share screen. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita bahas hari ini adalah pajak kos beres, bisnis kos lancar. Jadi ya, setiap orang yang berwirausaha itu pasti, atau orang yang wajib pajak, lebih tepatnya orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan, itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya pajak. Pengusaha orang pribadi yang memiliki NPWP wajib melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kita memiliki penghasilan, sebenarnya itu kita wajib, hukumnya wajib untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Lalu setelah kita memiliki NPWP itu kewajiban kita apa? Kewajiban kita yang pertama itu adalah membayar pajak. Setelah membayar pajak, masihkah ada kewajiban yang harus kita lakukan? Ada, yaitu melaporkan SPT. SPT itu ada dua macam, Bapak Ibu. Yang pertama adalah SPT bulanan, yang kita bayar bulanan itu kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan usaha, itu kalau kita tidak memilih untuk menggunakan PP 23, itu kita wajib untuk membayarkan setiap bulan dengan nama PPh 25. Namun untuk orang pribadi terhitung dari 2018 selama 7 tahun ke depan, sehingga kalau dihitung 7 tahun ke depan itu 2025, itu UMKM wajib pajak yang memiliki omset 1 tahun kurang dari 4,8 miliar boleh menggunakan PP 23, di mana perhitungannya itu adalah 0,5% dikalikan omset setiap bulan, dan itu bersifat final. Kalau bersifat final itu nanti di akhir tahun itu Bapak itu sudah tidak memperhitungkan pajak lagi, tapi memiliki kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah pemenuhan kewajiban kita sebagai wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha orang pribadi. Itu kita punya kewajiban untuk melaporkan SPT dengan menggunakan SPT namanya 1770. 1770 itu hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya dalam 1 tahun lebih dari, sorry Bapak Ibu, saya ulang, SPT 1770 itu adalah SPT yang digunakan oleh orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Jadi karena Bapak Ibu saat ini melakukan kegiatan usaha rumah kos, maka sebagai wajib pajak orang pribadi, nanti di tanggal 31 Maret di 2022 wajib melaporkan pajak tahunan yang ada di tahun 2021. Kalau nanti pada saat melaporkan SPT tahunan, Bapak Ibu masih memiliki kurang bayar pajak, kurang bayar pajaknya itu dibayarkan
paling telat juga tanggal 31 Maret 2022. Bapak Ibu, selama masa pandemi ini, loket di kantor pajak itu membatasi untuk bertemu dengan wajib pajak secara langsung. Sehingga kebanyakan pelaporan SPT itu disarankan melalui online lewat pajak.go.id. Nah, yang poin ke-6 ini yang mungkin harus kita pahami juga, Bapak Ibu, manfaat membayar pajak itu apa sih? Yang pertama, pasti untuk kepentingan negara itu memberikan pemasukan untuk APBN. Lalu manfaat untuk diri kita sebagai wajib pajak orang pribadi adalah pembayaran pajak yang dilakukan dengan tepat itu akan menghindarkan kita atau wajib pajak itu dari sanksi pajak. Seperti yang kita ketahui, kalau fiskus atau pegawai dari kantor pajak saat melihat SPT kita itu dirasa tidak wajar, itu kemungkinan besar fiskus akan menanyakan kepada kita, apakah benar SPT yang dilaporkan itu seperti ini. Nanti kalau di saat permohonan informasi itu ditemukan adanya kesalahan, itu kita wajib membayar kekurangan pajak dan harus pula membayar sanksi pajaknya. Nah, Bapak Ibu, untuk memperkenalkan, mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang belum pernah membuat SPT secara online, saat ini, sore ini, kita akan mengistilahkan, kita akan berkenalan dengan SPT online itu seperti apa. Nah, untuk mengisi SPT itu harus ada angka-angkanya. Nah, berikut adalah contoh kasus dari pengisian SPT tahunan orang pribadi. Jadi dalam kasus ini, pemilik kos A, seorang pegawai, belum berkeluarga, dan tidak memiliki tanggungan, sehingga untuk status PTKP-nya itu TK 0, tidak kawin tanpa tanggungan. Bekerja di PT AZ, memperoleh penghasilan sebagai pegawai sebesar 90 juta, dengan penghasilan itu sebesar 36 juta, dan pajak yang dipotong adalah 1.800.000. Ini adalah data gaji dari pemilik kos A di tahun 2021. Lalu ada informasi lain bahwa pemilik kos A ini memiliki harta berupa rumah untuk usaha kos senilai 1 miliar, diperoleh tahun 2015, lalu ada rumah tempat tinggal yang di harga perolehannya 750 juta, diperoleh tahun 2013. Lalu ada mobil senilai 250 juta yang diperoleh tahun 2014. Pemilik kos A juga memiliki sisa hutang. Maaf, ini pasal ini saya ada salah pengetikan. Jadi memiliki sisa hutang pada 31 Desember 2021 senilai 600 juta. Pemilik kos A juga memiliki usaha rumah kos. Pemilik kos A sudah mendaftarkan dirinya sebagai subjek pajak daerah serta melaksanakan kewajiban pajak daerah. Pada tahun 2021 memperoleh penghasilan dari rumah kos senilai total itu 132 juta. Dengan perincian bahwa 120 juta itu merupakan dasar pengenaan pajak PPh final PP23 atau pajak pusat. 12 jutanya ini merupakan pajak daerah yang dibayarkan ke kas daerah. Jadi untuk penjelasan poin yang terakhir ini adalah Bapak Ibu, kita sebagai wajib pajak daerah, saat kita memberikan
fasilitas atau jasa penginapan kepada penyewa kos, kita itu ada kewajiban untuk memungut 10% sebagai pajak daerah. Jadi misalkan kita itu memberikan harga untuk satu kamar itu satu bulannya 1 juta maaf, untuk satu kamar, maka kita itu wajib menagihkan kepada anak kos itu 1.100.000, di mana 1 juta itu menjadi omset kita, 100.000 itu menjadi pajak daerah yang harus kita bayarkan ke kas daerah melalui BPKAD. Jadi berapa nominal yang akan kita terima dari anak kos selama 1 tahun jika kita memiliki 10 kamar, harganya 1 juta per kamar, yang artinya itu adalah 10 juta per tahun. Kalau dikalikan 12 menjadi 120 juta. Nah, kita ada kewajiban memungut pajak daerah 10% dari 120 juta, ketemu 12 juta, maka kita memperoleh uangnya itu senilai 132 juta. 12 jutanya wajib kita bayarkan ke kas daerah. Nah, saya akan lanjutkan contoh kasus ini di perhitungan atau di pengisian ISPT. ISPT-nya itu kita seperti apa? ISPT itu, Bapak Ibu, ISPT tahunan PP wajib pajak orang pribadi itu tampilannya seperti ini. Jadi ada keterangannya di atas ini. ISPT PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, pengoperasionalannya itu bagaimana? Mari kita simak bersama-sama. Yang awal adalah kita koneksikan ke database kita lewat menu koneksi database. Database kita apa? Ini database yang saya buat sebagai contoh. Username dan password itu nanti milik Bapak Ibu sendiri, bagaimana mengaturnya. Kalau Bapak Ibu belum membuat, maka kita buat SPT baru. Tapi kalau sudah ada, jadi untuk mempersingkat waktu biar tidak terlalu lama, untuk contoh tadi sudah saya masukkan ke sini. Buka SPT yang ada tahun 2021. Kita pilih 1770. Nah, Bapak Ibu, untuk mengisi ISPT ini, yang harus kita isi, itu dari lampiran terakhir. Lampiran ini ada 1, 2, 3, 4, perhitungan PH sisa harta, atau yang terakhir adalah daftar pembayaran PPh final untuk jumlah peredaran bruto tertentu. Maka kita masuk ke daftar pembayaran PPh final. Nah, ini sudah saya isi Bapak Ibu. Seperti contoh tadi bahwa 1 bulan itu memiliki omset senilai 10 juta sampai di Desember. Nah, ini pengisiannya bagaimana? Pengisiannya itu Bapak Ibu klik tambah. Nah, ini nanti NPWP Bapak Ibu, KPP lokasi Bapak Ibu, alamat, periode penghasilan Januari sampai dengan Desember nanti diisi. Peredaran brutonya per bulan berapa, nanti PPh finalnya ini akan menghitung sendiri. Jadi misalkan 10 juta. Nah, ini nanti akan menghitung sendiri. Setelah selesai, kita ke perhitungan pisah harta. Nah, informasi di soal tadi, pemilik kos A ini belum menikah dan belum memiliki tanggungan, sehingga tidak perlu mengisi kolom ini. Nah, hanya sebagai informasi kepada Bapak Ibu, sebenarnya formulir ini itu untuk apa sih? Jadi formulir ini
digunakan untuk suami istri yang sama-sama memiliki penghasilan, tetapi kewajiban perpajakannya dilakukan sendiri-sendiri. Nah, ini wajib mengisi ini. Tapi ada juga contoh kasus yang real itu bahwa oke, kita sebagai suami istri, kita laksanakan kewajiban perpajakannya kita dengan menggunakan NPWP suami. Kalau kewajiban perpajakannya dilakukan dalam satu NPWP, itu tidak perlu mengisi formulir perhitungan PH atau MT ini. Karena tidak memiliki, karena belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka formulir ini tidak perlu kita isi, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita ke lampiran 4. Harta pada akhir tahun. Seperti di contoh tadi, pemilik kos A memiliki harta berupa tanah. Nah, ini ada perbedaannya. Tanah dan atau bangunan untuk usaha senilai 1 miliar. Keterangannya rumah kos 10 kamar. Pemilik kos A tadi juga memiliki tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal yang diperoleh tahun 2013 senilai 750 juta. Ada juga mobil yang diperoleh tahun 2014 senilai 250 juta. Nah, Bapak Ibu, harta pada akhir tahun ini wajib hukumnya untuk Bapak Ibu isi. Jadi tidak mungkin kalau kita memiliki usaha rumah kos, tapi kita tidak memiliki rumah kosnya. Ya, mungkin ya bisa jadi, Mas, kalau saya menyewa. Nah, itu kalaupun menyewa, nanti juga harus ada pelaporan pajak PPh atas sewa juga. Jadi, kita mengisi atau tidak mengisi itu ada konsekuensinya. Jadi, kalau kita melakukan kegiatan usaha kos, sudah pasti bahwa kita itu ada properti yang disewakan. Nah, properti ini kita menyewa atau kita miliki sendiri, di kode harta pada akhir tahun ini wajib untuk kita isi. Kalau kita tidak mengisi di harta pada akhir tahun ini, kita pasti akan ditanya, Bapak Ibu memiliki kegiatan usaha rumah kos, tapi kok tidak ada tanah atau bangunan yang dimasukkan di harta? Kalau kita menjawab, oh itu karena saya sewa. Oke, kalau sewa berarti mana laporan untuk sewanya? Apakah pemilik gedung itu juga sudah membayar pajak sewanya? Nah, itu nanti akan di cross check, Bapak Ibu. Jadi kita isi atau kita tidak isi, itu pasti ada konsekuensinya. Nah, kalau kita memiliki tanah atau bangunan itu milik kita sendiri, itu wajib hukumnya untuk di-input di kolom di lampiran 1770 yang 4 ini. Nah, lalu di bagian kewajiban atau utang pada akhir tahun, Bapak Ibu, beda dengan yang harta pada akhir tahun ini. Kalau harta pada akhir tahun ini, di tahun 2015 kita belinya itu harga perolehannya berapa? 1 miliar. Nah, ini nominal dulu di tahun 2015. Kalau di bagian kewajiban ini adalah sisa hutang kita per 31 Desember 2021. Bisa jadi jika harga jumlah utangnya ini 600, dulu waktu 2015 ini tidak 600 juta. 600 juta ini adalah sisa hutang per 31 Desember tahun 2021. Lalu bagian C, daftar susunan anggota keluarga.
Di contoh tadi, bahwa pemilik kos A ini belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Untuk itu, kolom ini tidak perlu diisi. Nah, kalau Bapak Ibu atau Bapak lebih tepatnya, itu kalau sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan, sudah menikah dan memiliki tanggungan, itu wajib menginput nama istri dan tanggungan-tanggungannya. Setelah formulir 1774 selesai, kita masuk ke lampiran ketiga. Lampiran ketiga ini apa Bapak Ibu? Penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, hasil isian kita tadi itu sudah otomatis masuk ke sini. Jadi ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi lagi. Sudah otomatis masuk ke sini. Nah, PPh final itu apa aja? Ada bunga deposito, bunga diskonto obligasi, hingga ke penghasilan nomor 16 ini. Jadi ini tidak perlu diisi semua jika memang Bapak Ibu tidak memperoleh penghasilan ini. Tapi kalau memperoleh, itu ada kewajiban untuk mengisi di kolom ini secara manual. Tapi karena di contoh tadi, bahwa pemilik kos A itu tidak memiliki penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, maka tidak perlu mengisi keseluruhan dari kolom ini. Lalu bagian B dan C, nah ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, bantuan, sumbangan, atau hibah. Ini kan kita memperoleh penghasilan, tetapi itu tuh tidak diperhitungkan pajaknya. Nah, kalau ada, Bapak Ibu silahkan mengisi pada kolom ini. Di contoh tadi tidak ada, maka tidak perlu mengisi kolom ini. Pemilik kos A tadi juga belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, sehingga tidak perlu mengisi bagian C. Setiap kali kita mengisi Bapak Ibu, kita wajib untuk klik simpan. Lalu kita masuk ke lampiran kedua. Daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar, dipotong di luar negeri dan ditanggung pemerintah. Nah ini karena tidak ada penghasilan lain, maka ini juga tidak perlu diisi. Kalaupun ada, itu caranya adalah tambah, silahkan mengisi kolom ini. Setelah kita selesai ke 1772, kita masuk ke lampiran yang pertama. Nah, penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, Bapak Ibu, jadi kita mengisi di kolom ini, kalau kita itu memilih melakukan kewajiban pajak kita selain PPh final PP 23, yaitu PPh pasal 17. Jadi kalau PPh pasal 17 itu kita wajib melakukan pencatatan, wajib melakukan pembukuan. Jadi ini istilahnya itu sudah bukan UMKM lagi. Jadi kalau secara pajak itu kita sudah bisa dinilai bahwa kita itu sudah bisa melakukan pembukuan yang benar atau pencatatan yang benar. Nah, itu wajib kita mengisi ini. Tapi karena dalam contoh ini pemilik kos A memilih untuk melakukan kewajiban pajaknya sesuai PPh final pasal EPP 23, maka pemilik kos A ini tidak perlu mengisi pada kolom ini. Lalu ke bagian C,
Penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh bersifat final. Pemilik kos A tadi bekerja di PT AZ, NBWP pemberi kerjanya ini, penghasilan brutonya, penghasilan PTKP-nya sekian, maka penghasilan netonya sekian. Data ini diperoleh dari mana? Bapak Ibu, kalau kita itu pegawai swasta, setiap akhir tahun, kita itu pasti akan mendapatkan 1721A1. Atau kalau kita TNI, Polri, dan PNS, itu akan mendapatkan bukti potong namanya 1721A2. Nah, dari formulir itulah kita mengisi kolom ini. Dari contoh tadi, pemilik kos A memperoleh penghasilan dari PT AZ, NBWP-nya sekian, penghasilan brutonya sekian, PTKP-nya TK0 itu 54 juta, penghasilan netonya 36 juta. 36 juta ini dari 90 juta dikurangi 54 juta. Nah, bagaimana cara mengisinya ini? Semua formulir itu kalau mau mengisi kita klik di kolom tambah. Nah, ini nama pekerjanya siapa, NBWP-nya berapa, penghasilan brutonya berapa, pengurang PTKP-nya berapa, sehingga nanti penghasilan netonya sekian. Nah, ini pengisiannya disesuaikan dengan bukti potong yang kita peroleh dari pemberi penghasilan kita atau pemberi gaji. Lalu lanjut ke bagian D. Penghasilan itu dalam negeri lainnya. Nah, bunga ini adalah artinya bunga yang kita peroleh dari bank. Kita mendepositokan uang kita memperoleh bunga kan Bapak Ibu. Nah, ini bunga deposito itu, contohnya seperti itu. Ada juga royalti, sewa. Sewa ini kalau kita memiliki properti, tanah atau bangunan, tanah dan atau bangunan, itu nanti masuk objek pajak PPh bersifat final. Nah, kalau kita menyewakan properti kita wajib memasukkan penghasilan netonya di sini. Penghargaan dan hadiah. Hadiah ini biasanya berupa hadiah undian Bapak Ibu, yang bersifat final itu hadiah undian. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Nah, kalau kita tidak memiliki penghasilan ini, kembali saya informasikan bahwa kita tidak perlu untuk mengisi formulir ini. Jadi formulir ini hanya diisi saat kita memiliki penghasilan seperti yang tercantum di jenis penghasilan ini. 1770 Romawi 1 sudah selesai, maka kita lanjut ke induk. Nah, induk ini sudah ada informasinya semua. NPWP saya. Ini Bapak Ibu, kita asumsikan bahwa pemilik kos A itu atas nama saya ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk mengoperasikan ISPT ini, datanya itu harus valid, harus benar-benar ada. Kalau tidak ada, saat kita mengisi di profil wajib pajak, ini tidak akan tersimpan, tidak akan bisa terpakai. Jadi ini NPWP saya, ini nama saya. Nah, hotel dan penginapan itu KLU-nya sekian, jenis usaha kalau kita itu sebagai pengusaha rumah kos, itu nanti masuk di KLU-nya itu sebagai hotel dan penginapan. Nah, karena kita kembali ke SPT induk. Di bagian A, ini nanti sudah
terisi secara otomatis Bapak Ibu kalau yang kuning-kuning ini. Jadi kita tidak perlu mengisi lagi. Dari semua lampiran-lampiran yang sudah kita isi itu nanti masuknya ke sini. Untuk itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk mengisi SPP itu kita isi dulu ke lampiran yang paling akhir. Karena lampiran yang paling akhir itu nanti akan dimasukkan ke SPP induk. Kalau secara sistem ini nanti akan secara otomatis masuk. Ini bagian A sudah terisi semuanya. Lalu ini bagian B juga sudah terisi semuanya. Kompensasi kerugian ini Bapak Ibu, kalau kita melaporkan misalkan tahun 2020 kita rugi, ruginya itu bisa kita kompensasikan di tahun 2021. Jadi rugi itu bisa dikompensasikan selama 5 tahun berturut-turut di tahun berikutnya. Misal Bapak Ibu itu rugi tahun 2020, nanti sampai tahun 2025, Bapak Ibu bisa mengkompensasikan kerugian. Nah, kompensasinya itu nanti akan bagaimana? Kompensasi itu kalau misal di tahun 2021 kita ada laba, maka karena ada kompensasinya, laba kita menjadi 0. Kalau labanya 0, berarti tidak ada pajak terutang untuk tahun 2021. Itu. Jadi kalau tidak ada kompensasi kerugian, kalau tahun 2021 kita laba, ya maka nanti tetap akan ada pajak yang harus diperhitungkan. PPh terutangnya tadi seperti dicontoh 1.800.000. Nah, ini di kolom 16 ini, kalau tidak ada yang tercentang, dan ini 0, berarti semua kewajiban pajak kita sudah selesai. Tidak ada lagi pajak terutang. Tapi kalau ini ada PPh yang harus dibayar dan ini ada nominalnya, nominal inilah yang masih harus dibayar oleh Bapak Ibu. Kita ke bagian E. Terus bagian F, bagian G, ini adalah lampiran-lampirannya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu itu sebagai pengusaha dan sebagai pengusaha dan sebagai pegawai memperoleh 1721A1, maka kita centang yang di formulir 1721A1. Nah, setelah selesai, nah, karena kita akan melaporkan ini sendiri, maka diklik wajib pajak. Tanggalnya tanggal 31 Maret 2022. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa SPP itu wajib dilaporkan paling lambat 31 Maret di tahun berikutnya. Jadi kalau untuk masa atau tahun 2021, itu dilaporkan paling lambat 31 Maret di tahun 2022. Setelah itu kita simpan, klik simpan. Nah, lalu kemana? Kita akan ke, nah di sini tadi itu kan kita sudah tidak ada pajak yang masih harus kita bayar ya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang harus kita bayar, maka kita masuk ke menu cetakan. Nah, menu cetakan ini kita cetak, nanti yang harus kita sampaikan di SPP tahunan kita. Lalu kita wajib membuat yang namanya itu CSV. CSV kita akan melaporkan tahun 2021 Bapak Ibu, maka dari itu kita klik yang 2021. Informasi di kolom kuning itu kalau semuanya 0, itu artinya kewajiban bayar pajak kita itu sudah selesai. Tahun 2021 itu semua kewajiban bayar pajak kita itu sudah dilunasi. Nah, ini 0. Artinya 0. Lalu kita buat file.
Lalu nanti filenya itu akan seperti ini. Nah, inilah yang nanti akan kita sampaikan di pelaporan SPT kita di website pajak.go.id. Nah, lampirannya itu apa saja yang harus kita buat? Yang pertama adalah SPT itu tadi. SPT ini wajib kita cetak, lalu kita tanda tangani di sini, lalu nanti kita scan. Yang kedua adalah pencatatan penerimaan usaha rumah kos. Pencatatannya seperti ini. Lalu ini ada format khusus yang harus kita buat kalau kita ini melaksanakan kewajiban perpajakan kita sesuai PP 23. Nah, ini harus dibuat seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, ketiga formulir ini harus kita cetak, kita tanda tangani, lalu kita scan. Scan itu ketiga dokumen itu di merger. Jadi, hanya jadi satu file saja. File yang akan kita lampirkan itu juga ada aturannya, Bapak Ibu. Jadi filenya itu namanya harus sama dengan CSV-nya. Kalau lampiran lain itu ada yang harus ditambah dengan LK dan RK. LK itu yang laporan keuangan ini, pencatatan penerimaan usaha rumah kos ini. Kalau RK adalah laporan realisasi PP 23. Jadi kalau di laporan keuangan ini kan hanya pencatatan nominalnya berapa. Tapi kalau di RK ini ada PPh finalnya yang sudah kita bayar. Lalu kita akan, setelah kita mengisi ISPT ini, dan kita sudah membuat CSV-nya, kita sudah mencetak SPT-nya dan sudah kita scan dan sudah kita buat filenya seperti ini, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yang harus kita lakukan berikutnya adalah mengisi atau menginput SPT secara online. Jadi Bapak Ibu, kemungkinan besar kalau kita belum punya akun di pajak.go.id saat kita datang ke KPP itu, kita kemungkinan besar akan disarankan untuk melaporkannya lewat online. Jadi nanti di sana akan Bapak Ibu akan dituntun mari mendaftar izinnya dulu, mengisi formulir-formulir, sehingga nanti Bapak Ibu sudah punya akun di pajak.go.id. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah pemilik kos A ini sudah memiliki akun di websitenya pajak.go.id, jadi sudah kita daftarkan, sudah punya EVIN, lalu tampilannya itu seperti ini. Jadi kita masuk ke pajak.go.id, login, lalu akan tampil tampilan seperti ini saat kita sudah login. Lalu yang kita pilih apa Bapak Ibu? Kita pilih ke bagian lapor. Setelah kita klik bagian lapor, apa yang akan keluar? Yang akan keluar adalah pilihan seperti ini. Maka kita pilih ke mengisi langsung di situs web. Sorry Bapak Ibu, maaf ini saya salah meletakkan panahnya. Jadi nanti setelah itu kita buat SPT. Buat SPT, nanti akan ada pilihan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Karena kita melakukan
kegiatan usaha rumah kos, maka kita harus memilih yang di poin ya. Setelah ya, nah dari aplikasi ini, kalau kita melakukan kegiatan usaha, maka pilihannya hanya upload SPT. Nah, upload SPT ini apa sih yang kita upload? Kalau CSV-nya ini, yang kita upload adalah file yang ini, yang sudah kita upload tadi, Bapak Ibu. Nah, CSV ini kita pilih file, maka nanti akan kita pilih file, kita nanti akan pilih CSV yang sudah kita buat tadi. File, nanti upload. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu, file SPT, CSV-nya itu ini, yang sudah kita upload semua. Lampirannya LK itu tadi ini, RK ini tadi ini. Nah, ini yang sudah kita buat bersama-sama tadi. Lalu kemana selanjutnya? Kita start upload. Setelah kita start upload, akan ada tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, setelah itu kita klik di ambil kode verifikasi. Kita klik di sini, klik kode verifikasi itu nanti akan masuk ke email Bapak Ibu yang didaftarkan saat pendaftaran e-FIN. Di email itu nanti akan ada keluar tampilan seperti ini. Nah, kode verifikasinya itu yang ini Bapak Ibu, A7B17F. Nanti kita masukkan ke kolom masukkan kode verifikasi. Klik di, kita masukkan di sini, kita klik, nanti akan selesai. Lalu nanti bukti penerimaan elektroniknya nanti bisa Bapak Ibu lihat di email kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu, perkenalan kita untuk pengisian ISPT orang pribadi dan pelaporan SPT online melalui website pajak.go.id.